Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang di acara Cerpen Cerita Protokol CHSE Event. Seperti yang kita ketahui, industri event merupakan salah satu industri yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sejak awal pandemi, banyak aktivitas event yang ditunda bahkan dibatalkan karena event identik dengan kerumunan. Hal ini pun mengakibatkan kerugian besar serta banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya. Namun kita harus terus optimis dan tentunya bisa berinovasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dalam menghadapi pandemi ini. Salah satu bentuk adaptasi yang bisa dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam berbagai aktivitas termasuk di dunia event. Kemenparekraf pun telah menyusun protokol kesehatan yaitu CHSE yang merupakan kepanjangan dari cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan juga environment, sustainability atau kelestarian lingkungan. CHSE ini digunakan dalam penyelenggaraan event oleh pelaksana event agar semakin paham mengenai pelaksanaan kegiatan yang tertib, bersih, sehat, dan sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Dan pada siang hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang panduan CHSE dan penerapannya pada penyelenggaraan event dengan 4 narasumber yang luar biasa yang sudah hadir tengah-tengah kita agar nantinya industri event pariwisata bisa terus berkarya dan menghasilkan event-event berkualitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Dan di siang hari ini saya sudah bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada Bapak Hafiz Agung Rifai. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Gadis. Ini Koordinator Strategi dan Promosi Event Daerah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikutnya saya juga ingin menyapa dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan ada Bapak Kemal Regindo Syahrul Putra SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ini Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Polda Sulawesi Selatan ada Bapak Erlin Tangjaya SH SIK. Selamat siang Bapak. Siang Mbak Gadis. Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Selatan, dan yang terakhir juga telah hadir bersama kita di siang hari ini dari Satgas COVID-19 Sulawesi Selatan ada Ibu Dr. Mulyana Muhyiddin MPA. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Gadis. Terima kasih, ini merupakan Satgas Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan. Dan untuk itu langsung saja saya akan bertanya kepada para narasumber kita di siang hari ini. Pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Hafiz. Boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan mendasar dari pembuatan buku panduan protokol CHSE event ini sendiri? Oke, jadi sebenarnya panduan ini kita susun dari Kemenparekraf untuk membantu teman-teman dari industri event, para pelaku event, agar mereka bisa mengetahui gimana caranya menyelenggarakan event di masa pandemi secara sehat, secara bersih, dan bisa meyakinkan pengunjung untuk bisa mengunjungi event tersebut. Tapi panduan ini bukan hanya untuk penyelenggara aja, tapi kita juga menyusun panduan ini selain ke penyelenggara juga kepada pengisi acara dan juga pengunjung event tersebut. Wah, luar biasa sekali. Dan berikutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dan sambutan dari Polda dan juga Satgas COVID-19 Sulawesi Selatan dengan adanya buku panduan protokol CHSE event ini sendiri. Mungkin yang pertama mohon izin kepada Bapak Erwin terlebih dahulu, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Gadis. Kami dari Kepolisian Polda Sulawesi Selatan ini sangat menyambut baik ya terbitnya buku panduan ini, karena buku ini memang memberikan edukasi ya para penyelenggara event ataupun pelaku kegiatan yang ingin melaksanakan kegiatannya. Apabila mengikuti buku panduan yang telah dibuat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, saya rasa walaupun ada pandemi saat ini, kegiatan event itu tetap bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak ada larangan untuk membuat event ya Pak untuk saat ini, yang penting tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Benar Mbak. Oke, itu dari Polda Sulawesi Selatan. Nah, berikutnya untuk dari Satgas COVID-19 Sulawesi Selatan sendiri bagaimana Ibu? Tentu ini positif sekali ya Mbak Gadis, karena dengan adanya panduan ini bisa memberikan kepada teman-teman pelaku industri event untuk bisa memedomani panduan ini. Dan saya kira dalam konteks kita masih dalam pandemi ini, selama kita bisa melaksanakan protokol kesehatan, kita tetap bisa melakukan kegiatan.
ini menjadi suatu momentum untuk bagaimana kita kembali memulihkan ekonomi kita. Pemulihan ekonomi, dan kembali lagi kepada Pak Hafiz. Untuk event ini adalah bagian dari pariwisata tentunya. Bagaimana peran Kemenparekraf sendiri dalam mendukung pelaku event untuk terus berkarya, berinovasi, dan juga tetap membuat event-event menarik dan berkualitas di tengah pandemi COVID-19 ini, serta tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, Pak? Kita sudah membentuk tim yang bersedia untuk memfasilitasi teman-teman event ketika menyelenggarakan event. Mereka mempresentasikan protokol kesehatannya di hadapan kita, di hadapan Polri, di hadapan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Nah, ketika syarat-syarat untuk menyelenggarakan event kita anggap sudah layak, kita akan mengeluarkan surat rekomendasi yang akan dilampirkan oleh pelaku event pada saat mereka akan mengurus izin penyelenggaraan event di Polri. Dan pendukungan-pendukungan lain yang diberikan adalah terkait dengan protokol kesehatan. Jadi kami menyediakan tempat-tempat pencucian tangan misalnya, kami menyediakan box sterilisasi dan segala macam. Ya, itu adalah salah satu bentuk dukungan yang kami berikan dari Kementerian Pariwisata terhadap industri event yang alhamdulillah sudah mulai menggeliat lagi. Wah, semakin seru untuk pembahasan kita di siang hari ini. Tapi yang pastinya kita tahan sejenak terlebih dahulu sebelum saya ngobrol-ngobrol kembali dengan seluruh narasumber kita. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di Cerpen, cerita protokol CHSE Event. Panduan CHSE Event. Haus. Nih minum. Bukan haus minum, tapi haus hiburan. Pas banget, besok ada konser offline nih. Mau ikut nggak? Konser offline? Serius, karena udah ada panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf, konser offline ada lagi. Tapi beli tiketnya harus online ya. Loh, tapi kok banyak yang diisi gini? Ngisi bio cari jodoh aja lengkap, masa isi assessment form protes? Wah, konser! Sebelum masuk, cuci tangan dulu bro. Cek suhu, terus... Lah, kemana dia? Bos, antrinya di sana. Kita scan tiket. Bro, makan dulu yuk. Laper. Peralatan makan sama barang pribadi udah bawa sendiri kan? Cuma lupa isi uang elektronik aja. Bayarin dulu ya bro. Ayolah nonton, ribet. Yeay! Berkat panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf, nonton konser jadi nyaman. Kita adalah penikmat tantangan yang akan terus memulai. Ini hanya soal permulaan yang harus kita taklukan. Dengan penuh kebanggaan, Kayu setangguh prestasi terus berkompetisi. Menempuh jarak, penuh percaya diri. Menepi dan berpijak ke arah yang pasti. Refleksikan keseimbangan untuk kemenangan. Semangat bergerak, ciptakan prestasi baru. Bersama, kita terus bergerak. Panduan CHSE Event. Kru, kumpul. Semua kru wajib tes kesehatan dan ikut pelatihan protokol. Siap, bosku. Lalu koordinasi ke pihak terkait. Siap, bosku. Woi, bukan ke warung tabung gas, tapi ke Satgas COVID-19. Siap, bosku. Semprot disinfektan ke seluruh area event. Flow manajemennya harus diatur lagi. Pintu masuk dan pintu keluar dibuat terpisah. Sediakan juga tempat cuci tangan di berbagai sudut. Cuci tangan, bukan cuci mobil. Ingatkan selalu pengunjung tentang protokol kesehatan di semua platform yang ada. Konser sukses bukan berarti protokol selesai. Semprot-semprot lagi sebelum dibereskan. Siap, bosku. Berkat adanya panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf, bikin event offline jadi nyaman. Kembali lagi
Kembali bersama saya Gadis Ivena di Cerpen Cerita Protokol CHSE Event. Dan langsung saja kembali saya ingin ngobrol-ngobrol dengan para narasumber kita yang telah hadir di siang hari ini. Dan berikutnya saya ingin bertanya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan. Ada Bapak Dindo di sini. Kemenparekraf telah membuat panduan CHSE Event ini sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para penyelenggara event. Lalu bagaimana pihak Dinas Pariwisata untuk bisa mengkomunikasikan atau mensosialisasikan panduan protokol CHSE Event tersebut kepada para pelaku event? Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Saya kira ini langkah yang sangat konkret daripada Kemenparekraf untuk menentukan protokol kesehatan event yang ada. Kita tahu bahwa Sulawesi Selatan memang adalah salah satu penyelenggara event dalam MICE yang memang jadi memang jadi andalan dari Sulawesi Selatan. Oleh karena itu dengan adanya ini saya kira beberapa event yang ada di Sulawesi Selatan yang tiap tahun diadakan akan terselenggara kembali. Dengan Dinas Pariwisata sendiri tentu tidak bisa mensosialisasikannya sendiri. Artinya di dalam mitra pariwisata itu kan banyak Mbak. Oleh karena itu kami kolaborasi dengan mitra dan berkolaborasi tentu dengan TNI Polri dan berkolaborasi dari Satgas COVID-19 yang ada di Sulawesi Selatan sehingga event ini kembali bisa diselenggarakan. Tentu tidak ribet dalam penyelenggaraan event yang akan terselenggara nantinya karena kami hanya perlu rekomendasi dari tim gugus tugas dan Polri untuk mendapatkan rekomendasi event dari Dinas Pariwisata. Saya kira dengan memberikan izin dari 3 instansi tersebut, event itu bisa terselenggara lagi kembali. Dan memang sosialisasi yang kami lakukan bersama mitra termasuk PHRI, GIPI, dan yang lainnya, Badan Promosi, ini memang menjadi salah satu acuan kami untuk kembali menyelenggarakan event yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira itu, Mbak. Oke, jadi kuncinya adalah kolaborasi antara Satgas, pemerintah daerah dan juga tentunya Polri. Untuk itu saya akan langsung bertanya kembali kepada Ibu Dr. Mulyana dan juga Bapak Erlin. Nah Pak dan Ibu, bagaimana cara kerjasama atau kolaborasi antara Polda, Satgas dan juga Dinas Pariwisata daerah di tengah pandemi saat ini? Dan bagaimana dalam menangani penyelenggaraan event lokal sendiri? Silahkan mungkin dari Ibu terlebih dahulu. Ya, tentu seperti contoh yang kemarin ya, ada yang minta izin untuk melakukan kegiatan pameran. Itu nanti kami dari tim akan menganalisa ya, kira-kira apakah pelaksanaan event tersebut sudah memenuhi unsur protokol kesehatan. Tentu nanti setelah itu kami mungkin akan meminta kepada pihak penyelenggara ya untuk kira-kira memberikan bukti komitmen-komitmen dalam pelaksanaan protokol kesehatan, baik dalam hal penyiapan fasilitas untuk mengakomodir ya pelaksanaan tersebut. Dan nanti kalau misalnya hal tersebut dilengkapi, kita nanti akan memberikan surat rekomendasi. Nah, untuk dari Bapak Erlin sendiri, dari Polda Sulsel sendiri, bagaimana nih Pak untuk bentuk kolaborasi antara Polda, Satgas dan Dinas Pariwisata daerahnya ini dalam menangani pandemi? Begini Mbak Gadis ya, di kepolisian ini memang sudah masuk di dalam naungan Satgas penanganan COVID. Jadi tidak begitu sulit ya. Apabila ada event yang akan diselenggarakan, itu terlebih dahulu memang tim dari Satgas ini yang turun ke bawah melihat standar operasional prosedur penyelenggaraan itu ataupun juga lain-lain yang harus mereka patuhi. Contoh mungkin pemasangan kursi, memang apakah sudah diberikan jarak, terus ada tempat pencucian tangan, ada hand sanitizer apa segala macam yang seperti itu. Ini mungkin tidak jadi suatu persoalan apabila event ini ingin dilaksanakan dengan mematuhi protokol yang sudah ada. Kembali ke Pak Hafiz sendiri dan Bapak Dindo. Pak Hafiz, sejauh ini apa dampak yang dirasakan dari kolaborasi dalam CHSE Event ini sendiri? Ya, pentingnya kolaborasi adalah ketika kita semua sama-sama menjalankan, sama-sama tertib, ya event itu akan terselenggara dengan baik dan aman. Penyelenggaraan event dulu dan sekarang agak berbeda. Ketika dulu tidak ada unsur protokol kesehatan dan sekarang perlu protokol kesehatan. Dan yang paling menguasai protokol kesehatan sebenarnya adalah dari teman-teman dari Satgas maupun dari Kementerian Kesehatan.
Dan kita memfasilitasi tersebut, pertemuan dengan para pelaku, pertemuan dengan kepolisian, agar ya tadi event bisa terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan penyebaran COVID yang baru. Jangan sampai untuk event ini membuat klaster baru Betul, lagi ya Pak ya? Betul. Oke, kembali ke Pak Dindo. Seperti yang kita ketahui tentunya ada banyak perbedaan antara event yang berlangsung sebelum pandemi ini dan pada saat pandemi sedang berlangsung. Untuk dari Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan sendiri, apa sih dampak yang dirasakan terkait dengan industri event lokal di Sulawesi Selatan sendiri Pak? Bagus banget pertanyaannya untuk diketahui sama semuanya Pak, karena perbedaan antara event yang lama dan event yang setelah pandemi ini ya pastilah sangat berbeda, karena di dalamnya kan unsur kesehatannya itu tadi seperti Mas Hafiz bilang harus ada, ya ini memang harus ada. Dan bahkan sekarang kita merencanakan setiap ada penyelenggaraan bahkan berblok-blok, terutama konser ya Pak ya, karena konser kan itu agak susah diatur. Kita merencanakan untuk per blok sehingga bisa bisa untuk melakukan social distancing yang tentunya untuk membatasi mereka berdekatan. Di samping itu ada lagi memang beberapa seperti tim Satgas memang harus ada kita tempatkan juga ruangan sendiri untuk menindaki ketika ada yang positif, ketika ada yang sakit, ketika ada yang pingsan dan apa segala macam. Memang kita mengusahakan dalam setiap event itu ada disiapkan oleh ruangan sendiri untuk tim Satgas itu sendiri. Saya kira itu perbedaannya yang paling signifikan ya, karena memang kalau dulu kan bebas-bebas saja, sekarang ya mesti dengan ada aturan yang seperti itu Mbak. Dan kita ketahui juga ada banyak sekali untuk kalender event dari Sulawesi Selatan yang juga menjadi event nasional bahkan di Kemenparekraf sendiri. Tapi ini tidak menjadi halangan dan mungkin dengan pendekatan tadi seperti disampaikan juga oleh Bapak Dindo bahwa untuk panduan CHSE ini ada dibentuk juga dari Sulawesi Selatan sendiri. Ada Pak. Mungkin dengan dari nasional dibuat pendekatan Sulawesi Selatan, mungkin orang-orang Sulawesi Selatan lebih mengerti lagi. Betul. Wah, menarik sekali. Sebentar kita akan lanjut lagi untuk berdiskusi lebih lanjut dengan para narasumber kita. Dan tentunya sebelumnya kita mengajak Anda dulu untuk menyaksikan pesan-pesan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerpen, cerita protokol CHSE Event. Inilah momen kebebasan kita. Bebas menyuarakan yang ingin disampaikan. Dengan dentuman sebagai langkah memulai. Senadakan perbedaan melalui improvisasi. Kita mampu berkolaborasi dimanapun dan kapanpun. Hidupkan kembali semangat kita untuk terus ekspresikan diri. Bagi para maestro dan penikmat nada, semangat bergerak dan bernyanyi bersama. Bersama, kita terus bergerak. Kita abadikan momen bersama, menciptakan suka dan berbahagia. Meski harus menjaga jarak, bukan hambatan untuk tetap semarak. Walaupun tak bisa berdekatan, semuanya tetap menyenangkan. Karena pengalamannya takkan pernah terlupakan. Kita semua siap menyalakannya kembali. Kami pun siap mempersembahkan sebuah pertunjukan yang berkesan. Dan sekarang kami ciptakan kenyamanan. Menyaksikan pertunjukan, ciptakan keseruan. Mematuhi aturan demi kebersamaan. Adalah kita yang memegang kendali untuk saling menjaga diri. Agar kita bersama tetap aman dan mampu menjalin kembali harapan-harapan. Guys, ready ya? Berkarya tanpa perlu mengenal batasan. Kita akan ciptakan ruang sendiri. Kita yakin mampu ekspresikan diri.
kreativitas datang dengan cara yang berbeda. Untuk mereka yang siap beradaptasi. Kebiasaan baru, hasilkan keberhasilan baru. Semangat bergerak, ciptakan inspirasi yang berbeda. Bersama, kita terus bergerak. Kembali lagi di Cerpen, cerita protokol CHSE Event. Dan sekarang saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Hafiz. Bapak Hafiz, melihat turunan level PPKM saat ini, ke depannya nih Pak, ada terobosan-terobosan apa yang akan dilakukan Kemenparekraf untuk kembali menghidupkan industri event dan pariwisata di Indonesia? Kalau untuk ke depan yang kita lakukan adalah sosialisasi ini akan terus kita galakan lagi agar semakin banyak orang yang mengetahui panduan untuk penyelenggaraan event. Tapi selain itu kita juga melakukan simulasi, kita menerjemahkan isi buku ke dalam bentuk real di beberapa kota waktu itu sudah kita selenggarakan, dan juga kita benar-benar mendorong teman-teman event di daerah khususnya untuk tetap menyelenggarakan event. Oke, itu tadi dari Kemenparekraf. Sekarang untuk Dinas Kebudayaan Sulawesi Selatan, untuk mendukung kebangkitan dan kreativitas seni di Sulawesi Selatan ke depannya, serta yang saya tanyakan juga kepada Bapak Dindo, ini cara memonitor protokol CHSE dalam penyelenggaraan sebuah event lokal di Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa Pak? Saya kira kalau pendukungan kita terhadap pelaksanaan event itu tadi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi dan mendorong anak-anak kreatif untuk melakukan event sesegera mungkin. Untuk memonitor suatu event itu perlu kolaborasi. Betul. Artinya sosialisasi yang kami berikan, sosialisasi yang kami kolaborasikan dengan para mitra yang bersentuhan langsung pada masyarakat industri ekonomi kreatif. Nah inilah yang memang menjadi perpanjangan tangan kita di ini. Nah, oleh karena itu penetapan-penetapan dalam setiap event itu yang memang perlu dilibatkan kami. Sehingga memonitor langsung tim kesehatan, monitor langsung dari Polri, ini harus ada di dalam setiap event yang ada. Nah, jadi kehadiran dari Satgas dan juga Polri juga sangat penting ya pada saat penyelenggaraan event berlangsung. Ini juga mungkin jadi pertanyaan untuk para pelaku event. Nah, apa saja sebenarnya tahapan dan prosedur yang dilakukan oleh para penyelenggara event yang ingin melakukan sebuah event? Mungkin dari Ibu Mulyana terlebih dahulu, silahkan Ibu Dokter. Bagi para pelaku event ya, tentu harus mempersiapkan kira-kira fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Betul. Contoh penyiapan tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian bagaimana mengatur pintu masuk dan pintu keluar, kemudian sebaiknya ada menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya Pak. Jadi supaya itu bisa termonitor dengan baik. Kemudian yang kedua, pengawas protokol kesehatan. Jika bisa, jika memang event-event tersebut sifatnya dalam skala besar ya, misalnya kemungkinan besar kita minta untuk membuat satgasnya sendiri, sehingga ada yang bisa memonitor untuk melihat pelaksanaan protokol kesehatan. Tentu juga dari kita, dari Satgas ikut membantu untuk mengawasi, dan dari teman-teman dari Polri dan TNI serta dari Pemprov ya, Satpol PP juga akan membantu untuk melakukan monitor pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Dari Polda sendiri, apa saja sih Pak sebenarnya poin-poin yang akan dianalisa oleh pihak Polda dan juga Satgas untuk bisa mengeluarkan izin penyelenggaraan event ini? Silahkan Pak Erlin. Jadi begini Mbak, paling penting harus berkoordinasi dulu. Oke. Ya, berkoordinasi dengan instansi terkait. Ini ada pemerintah daerah, ada dari Satgas Covid. Ini sangat gampang sebenarnya apabila penyelenggara event ini mau mengikuti ketentuan tersebut. Dan yang terpenting saat ini kita lagi gencar melaksanakan vaksin, ya. Kepolisian, TNI juga dari pemerintahan, dinas kesehatan itu gencar melaksanakan vaksin. Jadi paling tidak kegiatan-kegiatan ini apabila ingin diselenggarakan dan ingin mematuhi aturan protokol kesehatan sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, dan kepolisian bisa merekomendasikan mengeluarkan perizinan,
tahapan itulah yang mereka harus siapkan terlebih dahulu untuk bisa memulai event ini agar dapat terselenggara dengan baik. Dan itu dia, kita harapkan juga untuk event-event di Sulawesi Selatan khususnya juga semakin banyak lagi. Kita juga harapkan untuk kalender event nasional juga dapat dilakukan kembali, Pak Yao, atau mungkin tidak di tahun ini, di tahun depan yang pastinya kita harapkan semua dapat terjadi lagi. Nah, terakhir, saya ingin mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Kemenparekraf. Silahkan Pak Hafiz untuk semua yang telah menyaksikan kita di hari ini. Ya, bahwa kami percaya di Sulawesi Selatan ini banyak sekali pelaku event industri kreatif yang mungkin sudah gerah, sudah gregetan ingin melakukan sesuatu. Kami berharap mereka tetap semangat untuk melakukan inovasi, menyelenggarakan event, ditambah dengan adanya panduan ini, jadi sudah tahu batasan-batasannya, sudah tahu persyaratannya seperti apa agar penyelenggaraan event juga bisa terselenggara dengan baik, dengan aman. Dan industri kreatif semoga tidak mati suri di sini, karena yang sudah kita ketahui bahwa kontribusi industri kreatif terhadap PDB nasional itu cukup tinggi ya, di 2019 sudah 1,1 triliun, dan semoga ke depan juga dengan bangkitnya industri ini kita bisa meningkatkan lagi ekonomi daerah, ekonomi nasional, dan semoga juga kolaborasi, inovasi dan adaptasi yang kita lakukan bisa bermanfaat khususnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Itu dia tadi pesan dari Kemenparekraf, dan tentunya sekali lagi luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Semangat kolaborasi untuk menghasilkan event-event berkualitas yang mampu mendukung peningkatan citra pariwisata Indonesia. Namun ingat, tetap dengan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Dan untuk itu, yuk terus kita jaga dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama di industri event, baik itu penyelenggara event, pekerja event, pengisi acara maupun pengunjung. Dan yang pastinya kuncinya adalah kolaborasi untuk bersama-sama mendukung industri event Indonesia, dan tentunya jangan lupa vaksin, jangan takut vaksin. Karena itu untuk kenyamanan kita bersama dan tentunya untuk Indonesia. Dan dengan demikian berakhirlah sesi diskusi cerpen kita pada hari ini. Tetapi ini menjadi awal untuk kita berkolaborasi bersama dalam mendukung industri event dan pariwisata Indonesia. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber kita yang sudah sangat luar biasa di siang hari ini. Dari Kemenparekraf, terima kasih dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih juga dari Satgas COVID-19 Sulawesi Selatan dan juga dari Polda Sulawesi Selatan atas waktunya, luar biasa sekali tentunya hari ini. Sekali lagi akhir kata, saya Gadis Ivena pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada.